Dosa yang tidak diampuni oleh Allah walaupun kita udah tobat nih, salah satunya adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Ibu-ibu pengen kaya, datang ke dukun. Ya, pengen suaminya makin cinta, datang ke peramal, datang ke orang pinter. Ada bu yang gara-gara pengen suaminya nempel terus, dia taruh darah haidnya itu di minuman suaminya. Ada ustazah, banyak kejadian kayak begitu. Ini sudah menyekutukan Allah. Asyirkul akbar, pengen kaya, minta sama pohon, pengen ini, pengen populer, pengen punya jabatan, dia datang kepada selain Allah. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang yang sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang datang man atakahinan au arrafan, dia datang sama dukun, dia datang sama orang pinter, dia datang sama peramal yang katanya bisa memberikan segala-galanya, ya, itu nggak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Kata Rasul, wahai Fatimah, andai kata ada yang boleh disembah setelah Allah, kata Rasul, maka pasti aku akan menyuruh para istri untuk menyembah suaminya. Saking pentingnya berbakti dan mencari ridho suami. Berat atau enggak? Berat enggak? Berat ustazah. Iya, kalau suaminya soleh, kalau suaminya toleh, durhaka. Kan tolih itu kan lawan kata solih kan. Kalau dalam kamus bahasa Arab, solih artinya baik, tolih artinya durhaka. Kalau suami saya soleh, baik sama bini, biarpun miskin, akhlaknya baik ustazah, pasti saya jadi istri yang bersyukur. Ini kadang-kadang udah miskin banyak tingkah, cakep kagak? Apa nggak makan hati ustazah tiap hari? Mungkin kalau suami saya kayak Ali bin Abi Thalib, kayak Rasulullah, jangankan pembantu, nggak pengen saya ustazah, pengennya saya berkhidmat sama suami. Itulah ujian buat para istri. Makanya kenapa istri ataupun para perempuan lebih banyak di neraka dibandingkan di dalam syurga? Sebab perempuan lebih banyak berbuat dosa. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Sebab kita perempuan adalah makhluk yang paling kufur nikmat. Sudah dipenuhi oleh suami tapi nggak pernah berterima kasih. 5 tahun berumah tangga, apapun yang kita inginkan dikasih sama suami. Ada 1 tahun, begitu tahun ke-6 suami bikin salah, 5 tahun kebaikan hilang di mata kita. Kita ketika dirayu oleh laki-laki agar tidak buta hati dan mata kita, maka saat rayuan itu datang langsung kita todong juga, kita rayu balik. Kalau kita rayu balik ternyata dia malu, nggak meneruskan, berarti dia cuma main-main. Kalau kita rayu balik dia juga mundur, berarti dia cuma main-main. Dan kalau kita todong dengan pertanyaan, kamu ngerayu saya mau ngapain? Kalau kamu pengen nikahin saya, langsung datang ke orang tua saya. Jangan lagi WA-WA seperti itu. Kenapa perempuan kufur nikmat? Seringkali kufurnya dari lisan. Ya, jadi kalau yang disebut kufur itu yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, di sini adalah dia kufur sama penciptanya. Yang kedua, dia kufur sama suami. Bagaimana bentuk kufur sama suami? Seringkali kita nggak bersyukur dikasih uang belanja berapapun nominalnya. Jadi kalau suami ngasih sehari 5 juta, alhamdulillah. Loh, nggak pernah ya Bu ya? Sama, saya juga belum pernah. Tapi mudah-mudahan jadi doa ya, amin ya robbal. Suaminya ngasih mah 5 juta, 3 juta mama buat healing ke salon, me time katanya. Mimpi kata ibu-ibu. Sejutanya buat makan, sejutanya lagi mama mau kongko ya, mau jalan sama teman silahkan misalkan. Kalau sudah dikasih segitu tapi nggak bersyukur, ini tanda perempuan yang kufur. Jadi suami ngasih berapapun alhamdulillah. Selingkuh itu sakitnya luar biasa. Jadi kalau kita mau selingkuh, tadi disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dipikir-pikir lagi ya. Jadi pikirkan sebelum bertindak, pikirkan sebelum melakukan sesuatu. Kira-kira benar atau enggak yang kita lakuin. Karena nanti korbannya adalah bukan hanya pasangan tapi juga anak-anak dan keluarga besar.
Jadi untuk melihat bagaimana selingkuh itu bisa dimaafkan atau tidak, yang pertama harus kita lihat batasan-batasan mana sampai selingkuhnya. Tidak ada orang yang membangun rumah tangga itu pengen adanya kehadiran orang ketiga. Pengennya berdua aja terus. Paling ketiga keempat ya itu anak-anak, bukan orang lain gitu ya. Jadi kalau ada orang ketiga, apalagi itu mengganggu rumah tangga orang, sudah dipastikan dia tidak sebanding dengan pasangan kita. Kalau kita mau berselingkuh harus kita lihat istri kita capek kerjaannya merawat keluarga. Sedangkan kalau pelakor kerjaannya cuma merawat tubuh dan wajahnya saja. Kan beda. Jadi harus dibandingkan. Jadi kalau ibu-ibu minta nafkah sama suami, jangan cuma nuntut saja kita yang pengen dinafkahi, tapi kita tidak memperhatikan suami kita. Ya, Mas beliin saya dong apa pakaian, tapi suami kita beli pakaian setahun sekali. Ibu-ibu sebulan 3 kali bisa. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Jadi kata Rasulullah, wabda binafsik,